Mangkok terakhir itu bahkan tak disentuh. Uap kuah bakso perlahan hilang di udara, menyiksakan permukaan berminyak yang mulai dingin. Bu Sarmi berdiri di balik meja kayu, menatap pelanggan yang pergi begitu saja tanpa alasan jelas. Bukan sekali dua kali, itu terjadi sudah terlalu sering hingga ia berhenti bertanya. Warung bakso balungan miliknya kini seperti bayangan dari masa lalu. Dulu, aroma kuah tulangnya mampu menarik orang dari jauh. Sekarang, bahkan orang yang lewat pun enggan melirik. Di ujung jalan desa yang sepi, warung itu seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Di dalam, Rini menyeka meja dengan kain lusuh. Gerakannya pelan, matanya sesekali mencuri pandang ke arah ibunya. Ia tahu keadaan semakin sulit, meski Bu Sarmi selalu berusaha terlihat kuat. "Bu, besok masih beli tulang?" tanya Rini pelan. Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Pandangannya tertuju pada panci besar di dapur. "Kosong lagi." "Lihat nanti," jawabnya singkat. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Malam datang lebih cepat dari yang diharapkan. Lampu redup menggantung di langit-langit, berkedip sesekali seakan ikut menyerah. Di meja kecil, tumpukan catatan hutang semakin tebal. Nama-nama pemasok tercoret dengan tinta merah. Sebagian sudah menagih dengan nada tak sabar. Saat Rini tertidur, Bu Sarmi masih duduk di dapur. Tangannya diam di atas meja, tapi pikirannya berbisik. Bau sisa kuah yang mengering terasa menusuk, mengingatkannya pada sesuatu yang pernah hilang. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar, pelan, berat. Pintu warung berdenyut saat dibuka. Seorang lelaki tua masuk tanpa ragu. Tubuhnya basah oleh hujan. Air menetes dari ujung bajunya, membentuk genangan kecil di lantai. "Bakso satu," ucapnya singkat. Bu Sarmi hanya mengangguk. Tangannya bergerak otomatis, meski hatinya dipenuhi tanya. Lelaki itu makan dalam diam. Setiap suapan terdengar jelas di tengah sunyi. Selesai makan, ia tidak langsung pergi. Matanya menatap lurus ke arah Bu Sarmi, tajam, dalam. "Warungmu belum waktunya mati," katanya pelan. Bu Sarmi terdiam. "Ada cara, kalau kau berani bayar harganya." Hujan di luar semakin deras. Detak jam terdengar terlalu keras. Jarum panjang tepat menyentuh angka 12 ketika Bu Sarmi menelan ludahnya sendiri. Dapur terasa sempit, seolah dindingnya mendekat perlahan. Di atas meja kayu, kutang lama milik Bu Rini tergeletak kaku, terlihat biasa. Tapi malam itu terasa seperti benda yang sedang menunggu sesuatu. Pintu belakang berderit pelan, tanpa ketukan, tanpa salam. Lelaki tua itu sudah berdiri di ambang, basah oleh sisa hujan yang belum benar-benar reda. Tatapannya sama seperti semalam, tajam, tanpa ragu. Tangannya membawa buntalan kain dan botol kecil yang berisi cairan gelap pekat. "Sudah siap?" ucapnya singkat. Bu Sarmi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Ritual dimulai di tanah belakang warung. Kemenyan dibakar, asapnya langsung memenuhi udara dengan bau getir yang menusuk hidung. Angin malam mendadak berhenti, menyisakan suasana yang terlalu hening untuk terasa wajar. Lelaki itu duduk bersila, mulutnya komat kamit, melafalkan mantra asing. Nadanya berat,
berulang, dan semakin lama semakin cepat, seolah memanggil sesuatu dari tempat yang jauh, atau mungkin dekat, tapi tak terlihat. Kutang itu diambil, diletakkan di tengah lingkaran kain hitam. Itu hanya pintu, katanya tanpa menoleh. Yang kau bayar adalah kuncinya. Bu Sarmi merasakan dingin merambat dari ujung kaki hingga ke dada. Apa maksudnya? Suaranya nyaris tak terdengar. Mantra berhenti. Lelaki itu menoleh perlahan, senyumnya tipis. Darah daging, jawabnya. Tidak sekarang, tapi nanti. Pasti diambil. Jantung Bu Sarmi berdegup tak karuan. Wajah Rini sekilas muncul di pikirannya. Tawa kecilnya, cara membantu di dapur. Namun bayangan lain menekan lebih kuat. Hutang, kelaparan, warung kosong. Sunyi menggantung. Tangannya gemetar, tapi airnya tetap mengangguk. Ritual berlanjut. Cairan dari botol dituangkan ke kutang itu. Bau amis langsung menyebar, bercampur dengan asap kemenyan. Lelaki tua itu tertawa pelan, bukan tawa senang, tapi seperti seseorang yang baru saja memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Ikatan kain hitam mengunci kutang itu rapat. Sudah terikat, gumamnya. Sebelum pergi, ia berdiri di depan Bu Sarmi. Ingat, tidak ada yang bisa dibatalkan. Langkahnya menghilang di kegelapan. Malam kembali sunyi. Namun saat Bu Sarmi masuk ke dapur, langkahnya terhenti. Kutang itu sudah tergantung, berayun pelan. Mangkok-mangkok itu tak pernah kosong. Sejak pagi buta, suara sendok beradu dengan mangkok terus berdenting tanpa jeda. Uap kuah memenuhi udara, lebih pekat dari biasanya, seolah dapur tak pernah berhenti bernapas. Bu Sarmi berdiri di balik meja, dengan tangan yang terus bekerja, hampir tanpa sempat mengusap keringat di dahinya. Antrean mengeluar sampai ke jalan tanah. Orang-orang datang silih berganti. Bahkan wajah-wajah asing mulai mendominasi dari desa sebelah. Kata mereka, ada yang datang karena penasaran, ada yang mengaku ditarik tanpa alasan jelas. Rini mondar-mandir membawa pesanan, senyumnya tipis, matanya tak pernah benar-benar tenang. Ia memperhatikan cara pelanggan makan, terlalu cepat, terlalu lahap. Beberapa menuntut tanpa bicara, seperti lupa sedang berada di mana. Bu, mereka aneh, bisik Rini saat sempat mendekat. Pembeli ya pembeli, jawab Bu Sarmi singkat, tanpa menoleh. Tangannya tetap sibuk menyendok kuah. Uang di laci bertambah cepat. Tumpukan hutang mulai berkurang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur kembali terasa hidup. Tapi bukan kehangatan yang datang, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sore menjelang, seorang pelanggan meletakkan mangkoknya dengan wajah pucat. Ada bau amis, gumamnya pelan. Yang lain menimpali. Tadi saya dengar, seperti ada yang berbisik. Namun anehnya, tak satu pun dari mereka benar-benar pergi. Mangkok tetap diangkat, kuah tetap diseruput. Malamnya, warung akhirnya sepi. Rini berdiri di ambang dapur, menatap ke dalam. Kutang itu masih tergantung di tempat yang sama, atau setidaknya terlihat sama. Ia yakin posisinya berubah, sedikit lebih miring, sedikit lebih rendah. Tidak ada angin, tapi kain itu berayun pelan. Langkah Rini terhenti. Napasnya tertahan saat bayangan di balik kutang itu perlahan membentuk sesuatu. Lengkungan tubuh, seperti ada yang sedang memakainya. Rini mundur satu langkah, lalu menjerit. Suara itu memecah malam. Bu Sarmi berlari masuk, wajahnya tegang. Ada apa?
Rini menunjuk dengan tangan gemetar. Namun saat mereka melihat kembali, dapur itu kosong, tenang, terlalu tenang. Kutang itu diam, tidak bergerak. Bu Sarmi menelan ludah, tangannya meraih bahu Rini, mencoba menenangkan. Tapi matanya sendiri tak lepas dari benda itu. Di sudut ruangan, bayangan tampak bergeser, seolah ada yang ikut berdiri di sana. Suara itu memanggil pelan, tapi tak pernah berhenti. Rini. Dalam gelap mimpinya, dapur terasa lebih panjang dari biasanya. Langkahnya berat, seperti menapak di lumpur yang tak terlihat. Ia mencoba berlari, tapi setiap gerakan justru menariknya mundur. Bau kuah yang dulu hangat kini berubah amis, menusuk, memenuhi rongga dadanya. Rini. Bisikan itu semakin dekat, tak berwajah, tak berbentuk, tapi terasa tepat di belakang tengkuknya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya kutang yang tergantung berayun pelan. Lalu suara itu berubah. Belum lunas. Rini terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya dingin. Keringat membasahi pelipis. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang tak beraturan. Malam terasa terlalu panjang untuk dilalui sendiri. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Langkah Rini mulai goyah, wajahnya pucat, matanya sayu. Ia sering berhenti di tengah aktivitas, menatap kosong ke satu titik, seolah mendengar sesuatu yang orang lain tak bisa dengar. Bu Sarmi memperhatikan, tapi setiap kali ingin bertanya, kata-kata itu tertahan. Cuma capek, ujar ini suatu sore, memaksakan senyum. Namun malam itu, semuanya pecah. Pintu kamar ini terkunci dari dalam. Bu Sarmi mengetuk, memanggil, bahkan mencoba mendorongnya. Tak ada jawaban. Saat pintu berhasil dibuka paksa, kamar itu kosong. Jendela tertutup rapat, tidak ada jejak. Rini, suara Bu Sarmi bergetar. Ia mencari ke seluruh rumah, ke warung, ke halaman belakang. Tak ada. Langkahnya akhirnya berhenti di dapur. Bau itu langsung menyergap, amis. Kutang itu tergantung lebih rendah dari biasanya, basah. Tetesan cairan merah jatuh perlahan ke lantai, membentuk titik yang tak beraturan. Tubuh Bu Sarmi gemetar. Rini, bisiknya putus asa. Bu, suara itu menjawab, pelan, tepat di belakangnya. Bu Sarmi membeku, napasnya tertahan saat ia berbalik perlahan. Di sudut dapur, Rini berdiri, diam. Wajahnya pucat seperti lilin, matanya kosong tanpa cahaya, tubuhnya samar, seperti kabut yang belum sepenuhnya berbentuk. Kakinya tidak benar-benar menapak lantai. Ibu, suaranya terdengar berat, bukan seperti biasanya. Bibirnya bergerak kaku. Ibu belum bayar. Air mata Bu Sarmi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melangkah maju, tangannya terulur. Maaf Rini, maaf. Namun sosok itu tak bergerak mendekat. Perlahan, tubuhnya memudar, seperti ditarik ke tempat yang tak terlihat. Dingin menyelimuti dapur, sepi kembali. Keesokan paginya, warung tetap ramai, suara pelanggan, denting mangkok, semua berjalan seperti biasa. Tapi tangan Bu Sarmi tak lagi sekuat dulu, dan matanya tak pernah benar-benar lepas dari dapur. Panci itu dibiarkan kosong, dan tak pernah diisi lagi. Sejak pagi, pelanggan datang seperti biasa, tapi tidak ada satupun yang dilayani. Kursi-kursi tetap tersusun, mangkok tetap berjajar, namun dapur dingin tanpa api. Bu Sarmi berdiri lama di ambang, menatap orang-orang
yang akhirnya pergi satu persatu dengan wajah kesal. Ia tidak peduli. Namanya dipanggil, warungnya dibicarakan, bahkan ada yang mencoba masuk ke dapur. Semuanya tak lagi berarti. Kepalanya hanya dipenuhi satu hal: menghentikan semua ini atau kehilangan segalanya. Ia mencari lelaki tua itu kemana-mana, menanyakan ke warga, menyusuri jalan desa hingga ke perbatasan. Tidak ada yang mengenalnya, seolah lelaki itu tak pernah ada. Malam demi malam berubah menjadi teror. Sendok jatuh sendiri, pintu terbuka tanpa angin, dan suara langkah terdengar di atap. Bayangan bergerak di sudut mata, menghilang saat ditatap. Warung yang dulu ia banggakan kini terasa seperti tempat asing. Dan malam itu semuanya mencapai puncak. Langkah Bu Sarmi terhenti di dapur. Kutang itu tergantung di tengah ruangan, berputar perlahan, tanpa tali, tanpa sentuhan. "Ibu," suara itu muncul lebih dekat dari sebelumnya. "Ibu janji harus ditepati." Air mata jatuh begitu saja. Tubuh Bu Sarmi lemas, tapi ia tak mundur. Tatapannya terkunci pada benda itu, sumber dari semuanya yang terjadi. Tangannya meraih minyak tanah, gemetar. Namun kali ini ia tidak ragu. "Cukup," bisiknya serak. Api menyala. Saat kain itu tersentuh, nyala api langsung membesar, terlalu cepat, terlalu hidup. Seolah sesuatu di dalamnya mencoba keluar. Jeritan terdengar, bukan satu, banyak. Suara-suara bercampur, melengking, memekakan. Di antaranya, suara Rini paling jelas memanggil, menahan, sekaligus menjerit dalam sakit. Bu Sarmi terjatuh, menutup telinga, tapi suara itu menembus segalanya. "Bu." Api itu terus membakar hingga airnya padam. Sunyi. Tidak ada lagi suara, tidak ada gerakan. Dapur kembali diam. Keesokan harinya warung itu tutup rapat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tak pernah buka lagi. Warga hanya bisa menebak-nebak. Bu Sarmi menghilang tanpa jejak. Namun pada malam tertentu, saat udara terlalu dingin untuk ukuran desa itu, aroma kuah bakso masih tercium, dan dari dapur yang gelap, bisikan pelan terdengar, "Belum lunas." Tamat. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.